Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi dari pemrosesan sinyal yang terdiri dari sinyal diskrit dan sinyal kontinu, kemudian transformasi Fourier, kemudian operasi dasar sinyal, yang terakhir merupakan konvolusi dan sistem LTI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mamun Hakim Abdullah dengan NIM 2306231. Yang pertama, kita masuk pada definisi sinyal itu sendiri. Sinyal adalah representasi dari informasi yang berubah seiring waktu dan dapat dikirimkan melalui berbagai media komunikasi. Sinyal berfungsi sebagai penghubung antara pengirim dan penerima, yaitu memungkinkan pertukaran informasi. Untuk sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Yang pertama, kita masuk pada sinyal kontinu. Sinyal kontinu merupakan jenis sinyal yang memiliki nilai yang terdefinisi untuk setiap waktu dalam rentang tertentu. Selain itu, sinyal kontinu dapat mengambil nilai pada setiap titik waktu, sehingga menghasilkan perubahan yang halus dan berkelanjutan. Sinyal kontinu memiliki tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu variasi halus. Sinyal kontinu menunjukkan perubahan yang halus dalam amplitudo dan tidak memiliki jeda atau titik diskrit. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu keterhubungan. Nilai sinyal kontinu saling terhubung sehingga kecil dalam waktu menghasilkan perubahan amplitudo dalam perubahan yang kecil dalam amplitudo. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu representasi matematika. Sinyal kontinu dapat didefinisikan dengan berbagai dasar seperti fungsi step, fungsi ram, dan fungsi sinusoidal. Sinyal kontinu memiliki fungsi yang pertama yaitu transmisi informasi. Sinyal kontinu digunakan untuk mentransmisikan informasi secara real time seperti suara dalam percakapan telepon atau musik yang diputar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu modulasi. Sinyal kontinu sering dimodulasi untuk memungkinkan pengirim melalui saluran komunikasi yang mungkin memerlukan bentuk sinyal tertentu. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu analisis Fourier. Sinyal kontinu dapat dianalisis dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier yang membantu memahami komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Kemudian kita masuk pada persamaan sinyal sinus kontinu. Yang persamaan yang pertama yaitu Xt sama dengan asin 2pi Ft ditambah dengan fase. Kemudian persamaan yang kedua yaitu Xt sama dengan A cos 2pi Ft ditambah dengan fase. Untuk keterangan yaitu yang pertama Xt merupakan sinyal sinusoidal sebagai fungsi waktu kontinu. Kemudian A merupakan amplitudo maksimum sinyal, yaitu nilai tertinggi yang dapat dicapai sinyal itu sendiri. Kemudian F merupakan frekuensi sinyal dalam hertz, yaitu jumlah siklus per detik. Kemudian T merupakan waktu kontinu dalam detik. Kemudian yang terakhir fase awal sinyal dalam radian, yaitu digunakan untuk menentukan posisi awal gelombang pada waktu T sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada sinyal diskrit. Definisi dari sinyal diskrit merupakan sinyal yang nilai amplitudonya hanya tersedia pada titik-titik waktu tertentu yang dipisahkan oleh interval waktu tetap, biasanya dihasilkan melalui proses sampling dari sinyal kontinu. Untuk sinyal diskrit memiliki tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu nilai terpisah, yaitu hanya memiliki nilai pada titik-titik tertentu dan tidak terdefinisi di antara titik-titik tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu sinyal diskrit dihasilkan dari proses sampling di mana nilai-nilai amplitudo dari sinyal kontinu diambil pada interval waktu tertentu.
Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ketahanan terhadap gangguan. Untuk sinyal diskrit itu sendiri cenderung lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan sinyal kontinu, terutama saat dikirimkan melalui saluran digital. Selanjutnya kita masuk pada fungsi sinyal diskrit, yaitu memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama yaitu sinyal ini digunakan untuk transmisi data digital, mengirimkan data dalam bentuk biner, yaitu pada dua keadaan, yaitu 0 dan 1 melalui jaringan komunikasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu modulasi, yaitu mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital untuk transmisi yang lebih efisien. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengolahan sinyal, yaitu memungkinkan berbagai teknik pemrosesan seperti pengkodean, kompresi, dan pengenalan pola. Selanjutnya kita masuk pada persamaan sinyal sinus diskrit. Untuk persamaan yang pertama yaitu Xn sama dengan A-sin 2pi F0 N ditambah dengan fase. Kemudian persamaan yang kedua yaitu Xn sama dengan A cos 2pi Fn ditambah dengan fase. Kemudian keterangan Xn nilai amplitude sinyal pada waktu diskrit N. Kemudian untuk A merupakan amplitude maksimum sinyal, kemudian F0 merupakan frekuensi sinyal dalam satuan siklus per sampel. Kemudian N indeks waktu bentuk diskrit. Kemudian yang terakhir adalah fase awal sinyal dalam radian. Selanjutnya kita masuk pada materi transformasi Fourier. Untuk definisi dari transformasi Fourier merupakan sebuah metode matematis yang digunakan untuk menganalisis sinyal dengan mengubahnya dari domain waktu ke domain frekuensi. Selanjutnya kita masuk pada fungsi. Transformasi Fourier memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama yaitu analisis frekuensi. Transformasi Fourier memungkinkan kita untuk melihat komponen frekuensi sinyal yang sangat berguna dalam pemrosesan sinyal dan analisis spektrum sinyal. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu pemrosesan sinyal. Dalam telekomunikasi, transformasi ini digunakan untuk memfilter sinyal, kemudian kompresi data, dan dalam teknik modulasinya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan diferensial. Untuk transformasi Fourier sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan mengubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola di domain frekuensi. Untuk transformasi Fourier terbagi menjadi dua yaitu Phase Fourier Transform atau FFT dan Discrete Fourier Transform atau DFT. Yang pertama kita masuk pada Discrete Fourier Transform atau DFT. Untuk DFT adalah transformasi yang mengubah urutan nilai diskrit yang menjadi representasi dalam bentuk frekuensi. Untuk DFT bekerja pada data yang telah diambil sampel dari sinyal kontinu dan memiliki informasi tentang komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Untuk DFT memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, DFT memiliki bentuk inverse yang dikenal sebagai inverse discrete Fourier transform yang memungkinkan kita untuk kembali ke dalam waktu dari domain frekuensi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu DFT berfungsi untuk mengubah sinyal yang telah diambil sampelnya diskrit dalam bentuk representasi frekuensi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu DFT hanya diterapkan pada data dengan jumlah terbatas sehingga sangat tergantung pada jumlah sampel yang diambil. Fungsi dari DFT yang pertama analisis frekuensi. DFT memungkinkan kita untuk menganalisis komponen frekuensi dari sinyal, kemudian pemrosesan sinyal digital digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan audio dan lainnya. Kemudian inverse DFT juga memiliki bentuk inverse IDFT yang memungkinkan kita untuk kembali dari domain frekuensi ke domain waktu.
Oke, selanjutnya kita masuk pada discrete Fourier transform atau DFT untuk persamaan telah terlihat untuk Xn adalah nilai sinyal pada indeks n di domain waktu, kemudian Xk adalah hasil transformasi sinyal pada indeks k di domain frekuensi, kemudian n adalah jumlah sampel, yang terakhir adalah faktor eksponensial kompleks yang mengindikasikan hubungan frekuensi dengan waktu. Kita masuk pada Fast Fourier Transform atau FFT. FFT adalah metode matematis yang mempercepat proses penghitungan DFT yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Selain itu, FFT adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung discrete Fourier transform DFT dengan cepat dan efisien. Yaitu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu FFT memiliki bentuk inverse yang dikenal sebagai inverse fast Fourier FFT yang memungkinkan pengguna untuk kembali dalam domain frekuensi ke dalam domain waktu setelah pemrosesan selesai. Kemudian karakteristik yang kedua, kecepatan perhitungan pada FFT mengurangi kompleksitas perhitungan komputasi. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu hasil dari FFT adalah nilai kompleks yang mencerminkan amplitudo dan fase dari setiap komponen frekuensi dalam sinyal. Masuk pada fungsi FFT, yang pertama yaitu analisis frekuensi. FFT memungkinkan analisis komponen frekuensi dari sinyal sehingga sangat berguna dalam pengolahan audio dan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pemrosesan sinyal digital digunakan dalam sistem komunikasi untuk modulasi dan demodulasi serta dalam pengolahan citra untuk transformasi gambar. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu kalkulasi cepat. Untuk FFT digunakan untuk mempercepat kalkulasi dalam berbagai algoritma matematis termasuk dalam pengolahan data besar dan analisis statik. Selanjutnya kita masuk pada persamaan phase Fourier transform, yaitu untuk Xn adalah nilai sinyal pada indeks n di domain waktu, kemudian Xk adalah hasil transformasi sinyal pada indeks k di domain frekuensi. Untuk n adalah jumlah sampel, kemudian yang terakhir adalah faktor eksponensial kompleks yang mengindikasikan hubungan frekuensi dengan waktu. Kita masuk pada operasi dasar sinyal. Operasi dasar sinyal terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pelemahan atau atenuasi, kemudian penguatan yaitu amplifikasi, kemudian pergeseran atau delay, kemudian penjumlahan serta perkalian. Yang pertama kita masuk pada pelemahan sinyal atau atenuasi. Merupakan proses pelemahan atau penurunan amplitudo kekuatan sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Untuk persamaan yaitu yang pertama YT sama dengan sinyal merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk kontinu, kemudian XT merupakan sinyal masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian YN sinyal keluaran waktu dalam bentuk diskrit, kemudian Xn merupakan sinyal waktu masukan waktu dalam bentuk diskrit. Untuk A, konstanta pelemahan yang terjadi A kurang dari 1. Kita masuk pada penguatan sinyal atau amplifikasi. Untuk proses penguatan amplitudo kekuatan sinyal, pada sinyal masukan A lebih dari 1. Untuk persamaan yaitu YT merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk kontinu, kemudian XT merupakan sinyal masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian YN merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk diskrit, kemudian XN merupakan sinyal masukan waktu dalam bentuk diskrit. Untuk A merupakan konstanta pelemahan yang terjadi, yaitu A lebih dari 1. Kita masuk pada pergeseran sinyal atau delay, merupakan proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Untuk persamaan yaitu YT merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk kontinu,
Kemudian xt merupakan sinyal waktu dalam bentuk masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian yn merupakan sinyal keluaran keluaran waktu dalam bentuk diskrit, kemudian xn merupakan sinyal masukan waktu dalam bentuk diskrit. Kemudian T merupakan penundaan yang diterapkan pada sinyal. Kemudian untuk K merupakan jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Kita masuk pada penjumlahan sinyal, merupakan operasi untuk menggabungkan amplitude 2 atau lebih sinyal pada setiap waktu. Untuk persamaan, YT merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk kontinu, kemudian X1T, sinyal satu masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian X2T merupakan sinyal 2 masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian YN merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk diskrit, kemudian X1N merupakan sinyal satu masukan waktu dalam bentuk diskrit. Untuk X2N merupakan sinyal kedua masukan waktu dalam bentuk diskrit. Kita masuk pada perkalian sinyal. Untuk operasi merupakan operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Untuk persamaan, YT merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk kontinu, kemudian X1T merupakan sinyal pertama masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian X2T merupakan sinyal kedua masukan waktu dalam bentuk kontinu, kemudian YN merupakan sinyal keluaran waktu dalam bentuk diskrit, kemudian X1N merupakan sinyal satu masukan waktu dalam bentuk diskrit. Kemudian untuk X2N merupakan sinyal kedua masukan waktu dalam bentuk diskrit. Kita masuk pada materi konvolusi dan sistem LTI. Terbagi menjadi dua, yaitu konvolusi dan sistem LTI. Yang pertama kita masuk pada konvolusi. Konvolusi merupakan cara matematis untuk mengkombinasikan dua buah sinyal menjadi sinyal dalam bentuk yang lain. Konvolusi menggabungkan tiga buah sinyal, yaitu sinyal masukan, sinyal keluaran, dan respon impuls. Untuk notasi konvolusi yaitu Yn sama dengan Xn dikalikan Hn. Rumus konvolusi muncul dari sifat linearitas dan invarians waktu pada sistem. Dalam sistem linear, waktu invarian atau LTI, respon sistem terhadap sinyal masukan dapat dinyatakan melalui respon impuls sistem. Selanjutnya kita masuk pada sistem LTI. Sistem LTI merupakan sistem yang mempunyai sifat linearitas dan invarian waktu. Untuk linearitas merupakan sistem ini mengikuti prinsip superposisi, yang berarti bahwa respon sistem terhadap kombinasi linear dari sinyal masukan adalah sama dengan kombinasi linear dari respon sistem terhadap masing-masing sinyal masukan. Untuk invarian waktu, sistem dikatakan invarian waktu jika responnya tidak bergantung pada waktu ketika sinyal masukan diberikan. Artinya jika sinyal masukan ditunda, maka keluaran sistem juga akan ditunda dengan cara yang sama. Kemudian yang di bawah merupakan persamaan dari linearitas dan invarian waktu. Oke, sekian dari saya pemaparan. Terima kasih.